di gereja ada pencucian uang. Iya, kamu nggak tahu? Ih, aku nggak tahu. Kok bisa sih? Ya aku tahu sih memang itu kan nggak pakai audit, nggak perlu laporan ke pemerintah karena kan nggak ada urusannya sama pemerintah. Tapi masa ada pencucian uang sih? Gimana caranya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya. Di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Seperti Babang Udin, Kosman bin Sunet, ya Emen, dan teman-teman lainnya tentunya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu fakta luar biasa ya. Jadi ini bukan saya yang ngomong, kalau saya ngomong biasanya oten-oten nggak percaya. Oten-oten pasti bilang, wah kamu itu memang sengaja menjelek-jelekkan gereja, menjelek-jelekkan kekristenan gitu kan. Ya kalau oten-oten, kalau kita ngomong fakta pun, tetap mereka bantah ya, maupun sudah kita kasih bukti di depan mata mereka, semua data-datanya lengkap, semua faktanya ada, mereka tetap bilang, wah ini manipulasi, ini nggak mungkin, kami tidak percaya kekristenan akan seperti itu, kami percaya bahwa Kristen itu benar, karena kami agama yang bla 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 gitu kan. Wah, kalau oten-oten udah modal, apa ya, doktrin, dan doktrinnya tuh sampai tertancap benar-benar sampai akalnya hilang, wah udah susah. Kalau akal sudah nggak ada, kita mau ngomong apa? Ya, kalau manusia udah nggak ada akal, udah susah. Sama kayak kita ngomong sama orang gila. Kita mau yakinkan orang gila itu, kalau mereka gila, kalau cara hidup yang benar tuh bukan seperti itu, nggak akan bisa. Mereka udah gila gitu. Kamu jelaskan, jangan makan tuh sampah, makan ini nasi yang bagus gitu kan, makan ini makanan yang enak, terus pakai baju mandi, susah, karena akalnya udah nggak ada. Begitu juga dengan kalau kita ngomong dengan Oten yang sudah tidak berakal. Itulah kita harus pastikan dulu yang kita ajak ngomong ini, Otennya masih berakal atau tidak. Kalau Otennya udah nggak berakal, ya buat capek aja gitu ya. Oke, kali ini supaya teman-teman Oten lebih percaya, yang akan kita putarkan, ini adalah pengakuan langsung dari Pastor Sarah. Ya, jadi Pastor Sarah ini adalah seorang pastor dari gereja Protestan. Jadi jangan salah dulu ya, bagi teman-teman Muslim yang nggak tahu, kalau di Protestan itu mereka menggunakan istilah pastor juga. Jadi pastor itu bukan Katolik doang. Protestan pun banyak menggunakan pastor. Apalagi di zaman now ini ya, mereka supaya lebih keren gitu kan. Karena kalau mereka menggunakan pendeta, mereka bilang kayak jadul. Nama pendeta itu agak jadul. Jadi ada beberapa denom itu menggunakan istilah pastor juga. Ya, biar teman-teman Muslim tahu. Dan kalian bisa cek seperti Andi Simon, Philip Mantova, kan itu terkenal ya. Mereka tuh namanya Pastor Andi Simon, Pastor Philip Mantova, bukan pendeta Philip Mantova. Ya, kalau pendeta mereka rasa namanya nggak masuk. Pendeta Andi Simon gitu. Mereka bilang lebih keren pastor, jadi mereka pakai pastor ya. Jadi ini dari Pastor Sarah ngomong tentang bahwa gereja itu rupanya tempat cuci duit, money laundry. Wah, ya ngeri nih. Kalau udah bicara cuci-cuci duit, tahu sendirilah uang apa itu ya. Uang apa yang perlu dicuci? Apakah uang yang halal perlu dicuci atau uang yang non halal ya atau haram? Teman-teman sendiri yang pikirkan ya. Biasanya yang dicuci itu uang kenapa? Apakah uang hasil jualan barang yang halal ya, hasil jasa yang halal itu perlu dicuci di gereja? Apakah seperti itu atau ini uang yang aneh-aneh? Ya, jadi teman-teman dengar dulu kesaksian dari Pastor Sarah yang menjelaskan tentang gereja itu sebenarnya apa. Apa nih side job dari gereja ini sehingga mereka bisa punya uang. Ya. Dan kita maklumi kenapa gereja itu dekat dengan pengusaha-pengusaha besar gitu kan. Karena memang banyak hal yang harus dilakukan gitu. Ada yang harus diakali-akali. Oke, teman-teman saksikan dulu kesaksian dari Pastor Sarah ini. Ada Mbak Tuan, kalau saya sebutkan,
Saudara udah tahu ya. Saudara akan tahu. Saudara udah tahu lah ya. Hamba Tuhan ini besar. Maksudnya bukan bodinya ya saudara. Jangan body shaming saudara. Maksudnya dia punya nama. Orang kenal dia. Ya. Baik di gereja atau di YouTube. Saya pernah bantu pelayanannya. Ya. Dan dia pernah bertanya kepada saya. Sarah, kamu tahu nggak pencucian uang yang paling aman di gereja? Hah? Di gereja ada pencucian uang? Iya. Kamu nggak tahu? Ih, aku nggak tahu. Kok bisa sih? Ya aku tahu sih memang itu kan nggak pakai audit, nggak perlu laporan ke pemerintah karena kan nggak ada urusannya sama pemerintah. Tapi masa ada pencucian uang sih? Gimana caranya itu? Kok berani-beraninya saya bilang. Oh ya iya, itu kan udah gak heran lagi. Apalagi kalau dari gereja besar itu melakukannya. Jangankan gereja besar. Yang biasa aja, yang jemaat udah 100 berapa gitu. Banyak kok melakukan. Mau gak saya ajarin? Enggak lah bang. Enggak aku gak mau. Nanti kayak Ananias Safira. Saya bilang, saya gak mau dihukum Tuhan. Lagian saya gak hidup untuk itu kok. Channel saya aja kemarin aja monetis saya menghasilkan uang aja berapa juta itu terus terstop aja hanya gara-gara video saya tentang Katolik dan Tritunggal di report itu. YouTube menyarankan saya menghapus supaya saya tetap dapat uang tiap bulanannya seperti biasa. Saya pilih enggak menghapus satupun. Saya mengajar bukan semata-mata uang loh. Ngapain saya kayak gitu-gitu saya bilang. Loh, kamu coba pikir, kalau kamu ada uang itu, kamu bisa pakai untuk pelayanan. Iblis itu suka begitu, saudara, pakai modus pelayanan. Banyak orang-orang pendeta itu. Saya kalau terlalu terbuka banget tentang gereja, banyak orang-orang yang tidak terlalu bahkan di gereja saya komplain juga waktu itu. Kamu jangan terlalu ngomong begitu. Nanti orang pikir bagaimana gereja kita. Loh, saya nggak membicarakan tentang gereja kita loh. Saya bilang itu waktu gereja saya yang lama ya. Saya ini gereja semuanya, ini tamparan untuk semua orang Kristen yang saya sebutkan, nggak mengatasnamakan label siapa, itu saya bilang. Cuman ya itulah mereka ya, tapi saya juga sambil mengkoreksi kan sudah saya bilang segala kalau nggak benar dari dalam kekristenan ya tetap saya katakan itu koreksi juga untuk sama hamba-hamba Tuhan. Karena begini saya bukan tipe kayak orang-orang mereka itu kalian gitu ya, orang-orang kedar itu yang mereka udah jelek busuk gitu ya, tapi pencitraan terus diperbaiki image-nya sampai dibikin hoax gitu, cerita-cerita dilebay-lebaykan ya, enggak. Karena supaya alasannya katanya menjangkau jiwa gitu ya. Bilangnya ajaran agama damai padahal agama setan misalnya gitu ya. Agama anarkis ya, yang suka membunuh orang, bilangnya Islam itu damai padahal kerjanya membunuh misalnya ya gitu. Saya nggak begitu, karena bagi saya semua orang kalau datang kepada Tuhan itu nggak bisa hanya karena Tuhan saja yang menarik orang datang ke gereja, yang membawa orang datang kepadanya. Bukan diajak-ajak. Jadi mau bagaimanapun orang menjelek-jelekan tentang kekristenan atau gereja, tetap orang akan datang kepada Tuhan Yesus karena memang orang datang kepada Yesus hanya karena Yesus yang membawanya gitu loh. Jadi iman saya di situ dan Alkitab menuliskan itu. Tidak ada satupun yang datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan yang menariknya. Makanya sering ada mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan walaupun tidak ada pendeta menginjili ya. Singkatnya begitu. Dia bilang bahwa gereja sering melakukan pencucian uang. Saya bilang saya nggak mau. Dia bilang, coba kamu pikir, jangan terlalu naif kamu. Pelayanan itu butuh uang. Apalagi kamu kan bidangnya penginjilan. Itu butuh uang. Ya. Sedangkan kalau dari YouTube, emang berapa sudah channel ini kamu, subscriber kamu? Waktu itu saya masih puluhan ribu belum ada ratusan. Terus
ya jauh lah, apalagi di report-report ya bagaimana lah, belum seperti saudara penghasilan dan saya nggak mencari yang itu ya. Saya bilang, dia bilang begitu. Jadi dia bertanya itu retoris ya, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Jadi bilang, emang berapa subscriber kamu? Dia menyepelekan juga ya, tapi itu untuk saya berpikir maksud dia. Emang berapa subscriber kamu? Apalagi kayak kamu bilang membahas doktrin Allah Tritunggal itu donatur hilang semua. Terus donasi apa namanya, bukan donasi, monetis itu juga kamu sudah tidak ada lagi dari YouTube karena kamu tidak menghapus video kamu itu. Jadi mau dari mana kamu hidup? Aku kan punya usaha bang, makanya aku nggak bisa sini lama-lama. Aku harus buka usahaku. Usahaku aku bikin ya untuk mendukung pelayananku gitu. Dan aku percaya kok selama ini puji Tuhan, Tuhan berkati aku gitu. Sudahlah kamu tuh dikasih tahu kok. Toh juga ini juga enggak masalah. Semua juga melakukan kok. Dosa-dosa apa? Enggak ada itu katanya gitu. Ya saudara. Lalu diajarinlah saya melakukan itu katanya buat yayasan. Yayasan adalah salah satu cara untuk melakukan pencucian uang di Kristen. Katanya gitu di gereja. Wah, saya kaget. Dia kasih tahu tentang bagaimana dia juga punya yayasan yang dia melakukan itu. Tapi mau dia melakukan mau bagaimana nggak ada urusannya juga sama saya. Cuman di dalam otak saya udah punya poin tentang dia. Mamon dan pencitraan. Kemudian mulailah saya juga melihat tentang bagaimana dia mencuri hak anak yatim. Teman-teman sudah dengar ya, bagaimana dikatakan bahwa ya inilah yang sering terjadi di dalam gereja memang ya. Kita nggak bisa pungkiri, gereja itu ada satu kelebihan yaitu mereka nggak bisa diaudit. Yayasan gereja itu nggak bisa diaudit sama pemerintah dan kantor pajak tentunya, terutama kantor pajak ya. Jadi banyak orang yang menggunakan gereja itu memang untuk tempat cuci uang. Tempat cuci uang, sistemnya simple aja sih. Ya, simple saja. Misalnya kita ngomong sama pendetanya, ini saya ada nih, mau saya cuci uang 10 miliar. Jadi saya transfer ke rekening gereja 10 miliar, nanti kamu transfer balik ke saya 9 miliar. Ya, saya kasih 10, kamu transfer saya 9 miliar. Transfer ke rekening pribadi saya. Ya, ke rekening pribadi saya. Jadi 1 miliar itu untuk komisinya. 1 miliar itu anggap persembahan saya untuk gereja ini. Ya, anggap itu komisi untuk gereja ini. Kenapa saya lakukan itu? Karena uang 10 miliar itu kalau di perusahaan saya menjadi pendapatan, ya menjadi pendapatan itu pajaknya lebih besar. Karena pajak pendapatan itu jauh lebih besar daripada 10%. Ya, cara hitungnya itu gede. Jadi daripada nanti saya kena lebih besar, mending saya jadikan itu dana yang saya cuci. Ya, itu salah satu prakteknya. Belum lagi cuci-cuci duit yang lebih ngeri-ngeri ya. Tapi saya rasa nggak afdol saya ngomong. Teman-teman juga sudah dengar dari Pastor Sarah ya. Dari memang gereja itu identik dengan hal-hal yang ginian. Itulah kalau kita lihat di Amerika Latin, itu banyak mafia-mafia besar ya. Mafia besar di sana itu ya mereka juga punya yang namanya gereja. Mereka punya hubungan baik dengan gereja gitu kan. Jadi di satu sisi buat jahat, di satu sisi ada juga yang dia sumbangkan gitu. Ada yang dia berikan kepada gereja. Dan sekalian bisa ini ya, bisa cuci-cuci, bisa baguskan hubungan gitu. Jadi kalau ada apa-apa minimal ada yang belain kan. Oh, kalau yang belain gereja kan rakyat itu akan lebih percaya. Kalau sampai pastornya atau siapanya ya pengurus gerejanya yang belain, wah dia nggak sejahat yang dibilang media gitu kan. Jadi ada bagusnya juga gitu. Ya inilah yang terjadi di dalam kekristenan. Teman-teman sudah dengar sendiri. Dan lebih afdol kalau memang orang Kristen yang ngomong. Karena kalau saya ngomong pun, oten-oten ini berat untuk percaya. Mereka nggak bisa terima. Terguncang imannya. Wah terguncang, saya nggak mau dengar. Ya, pahit gitu kan. Panas. Oke lah, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman yang udah hadir. Ya silakan teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mana tahu teman-teman punya cerita yang berbeda atau punya kesaksian lagi nih
tentang perusahaan dia atau bosnya ya yang juga melakukan praktek-praktek seperti itu dengan mencuci uangnya di gereja. Ya mana tahu ada yang bekas supir dari bos mafia atau apa gitu ya di live comment ini dan juga di komen gitu kan. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nyimak ya. Makasih yang juga udah subscribe dan share video-video dari channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dan survive. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.